Saya Aura Enasa Fitri, BP 1810541006. Saya di sini akan mencoba untuk membuat tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1, yaitu tentang bab 32, topiknya yaitu exchange atau pertukaran. Pertama yaitu kotak XJWord, yaitu alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak XJWord dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Sebut saja dua orang yang terlibat yaitu A dan B, dan dua barang yang terlibat yaitu 1 dan 2. Bandel konsumsi A dengan XA sama dengan X1A dan X2A, di mana X1A mewakili konsumsi barang 1 dan X2A mewakili konsumsi barang 2. Kemudian, bandel konsumsi B dilambangkan dengan XB, sama dengan X1B dan X2B. Sepasang bundel konsumsi XA dan XB disebut dengan alokasi. Sebuah alokasi adalah alokasi yang layak jika jumlah total dari setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia, yaitu X1A ditambah X1B sama dengan W1A ditambah W1B, dan X2A ditambah X2B sama dengan W2A ditambah W2B, di mana alokasi layak tertentu yang menarik adalah alokasi dana abadi awal, yaitu W1A dan W2A, dan W1B dan juga W2B. Selanjutnya, kotak XJWord ini akan kita lihat pada gambar 32.1, di mana lebar kotak mengukur jumlah total barang 1 dalam perekonomian dan tinggi mengukur jumlah barang 2. Pilihan konsumsi barang A diukur dari pojok kiri bawah, sedangkan pilihan orang B diukur dari kanan atas. Selanjutnya, Pareto alokasi yang efisien. Pareto efisien yaitu membuat salah satu pihak menjadi lebih baik, tentu saja akan membuat pihak lain menjadi lebih buruk. Alokasi Pareto efisien ini akan kita lihat pada gambar 32.2, yaitu dengan alokasi efisien Pareto seperti pada titik M. Setiap orang berada pada kurva indiferen tertinggi, mengingat kurva indiferen dari orang lain. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Alokasi Pareto efisien dapat digambarkan sebagai alokasi di mana, yang pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Dan yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Dan yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan yang bisa dilakukan, dan seterusnya. Selanjutnya, perdagangan pasar akan kita lihat pada gambar 32.3, yaitu tentang permintaan kotor dan permintaan bersih, di mana permintaan kotor adalah jumlah yang ingin dikonsumsi orang tersebut, sedangkan permintaan bersih adalah jumlah yang ingin dibeli orang tersebut. Jika permintaan bruto A adalah X1 dan endowmentnya adalah W1, maka kita memiliki E1A sama dengan X1A dikurang W1A. Selanjutnya, aljabar equilibrium. Jika X1A, P1 dan P2 menjadi fungsi permintaan agen A untuk barang 1 dan X1B, P1, P2 menjadi fungsi permintaan agen B untuk barang 1, maka equilibrium harga P1 bintang P2 bintang yaitu X1A P1 bintang P2 bintang ditambah X1B P1 bintang P2 bintang sama dengan W1A ditambah W1B. Dan X2A P1 bintang P2 bintang ditambah X2B P1 bintang P2 bintang sama dengan W2A ditambah W2B.
Persamaan ini mengatakan bahwa dalam equilibrium total permintaan untuk setiap barang harus sama dengan total penawaran. Selanjutnya, gambar 32.4, yaitu tentang equilibrium di kotak Edgeworth. Dalam keseimbangan, masing-masing orang memilih paket yang paling disukai dalam set anggarannya, dan pilihan tersebut menghabiskan persediaan yang tersedia. Cara lain untuk mendeskripsikan equilibrium adalah dengan mengatur ulang kedua persamaan ini dan untuk mendapatkan kurung kurawal X1A P1 bintang P2 bintang dikurang W1A tutup kurung kurawal ditambah kurung kurawal X1B P1 bintang P2 bintang dikurang W1 bintang kurung kurawal sama dengan 0. Dan kurung kurawal X2A P1 bintang P2 bintang dikurang W2A ditambah X2B P1 bintang P2 bintang dikurang W2B kurung kurawal sama dengan 0. Persamaan ini mengatakan bahwa jumlah permintaan bersih setiap agen untuk setiap barang harus 0. Atau dengan kata lain, jumlah bersih yang dipilih pilih A untuk diminta atau disuplainya harus sama dengan jumlah bersih yang dipilih B untuk disuplai atau diminta. Fungsi permintaan bersih untuk barang satu oleh agen A, yaitu E1A P1 P2 sama dengan X1A P1 P2 dikurang W1A. Tambahkan permintaan bersih agen A untuk barang satu dan permintaan bersih agen B untuk barang satu, maka akan menjadi Z1 P1 P2 sama dengan E1A P1 P2 ditambah E1B P1 P2 sama dengan X1A P1 P2 ditambah X1B P1 P2 dikurang W1A dikurang W1B, di mana permintaan berlebih agregat untuk barang satu. Sedangkan Z1 P1 P2 adalah permintaan agregat berlebih yang serupa untuk barang 2. Equilibrium P1 bintang P2 bintang mengatakan bahwa permintaan berlebih agregat untuk setiap barang adalah 0, yaitu Z1 P1 bintang P2 bintang sama dengan 0, dan Z2 P1 bintang P2 bintang sama dengan 0. Di mana jika kelebihan permintaan agregat untuk barang satu adalah 0, maka kelebihan permintaan agregat untuk barang 2 juga 0. Selanjutnya hukum Walras, yaitu P1Z1 dalam kurung P1 P2 ditambah P2Z2 dalam kurung P1 P2 sama dengan 0. Artinya, nilai permintaan berlebih agregat identik dengan 0. Nilai permintaan agregat identik dengan 0 berarti nilai tersebut 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga, bukan hanya harga equilibrium. Dan batasan anggarannya yaitu P1X1A dalam kurung P1 P2 ditambah P2X2A dalam kurung P1 P2 sama dengan P1W1A dikurang P2W2A atau P1 kurung kurawal X1A dalam kurung P1 P2 dikurang W1A ditambah P2X2A dalam kurung P1 P2 dikurang W2A sama dengan 0. P1E1A dalam kurung P1 P2 ditambah P1E2A P1 dalam kurung P1 P2 juga sama dengan 0. Persamaan ini mengatakan bahwa nilai permintaan bersih agen A adalah 0. Artinya, nilai seberapa banyak A ingin membeli barang satu ditambah nilai seberapa banyak dia ingin membeli barang 2 harus sama dengan 0. Persamaan serupa untuk agen B, yaitu P1 kurung kurawal X1B dalam kurung P1 P2 dikurang W1B ditambah P2X2B dalam kurung P1 P2 dikurang W2B 2B sama dengan 0.
dan P1E1B dalam kurung P1P2 ditambah P1E2B dalam kurung P1P2 sama dengan 0. Kita tambahkan persamaan untuk agen A dan agen B dengan menggunakan permintaan berlebih agregat Z1 P1 P2 dan Z2 P1 P2. Maka kita akan mendapatkan P1 kurung kurawal X1B dalam kurung P1 P2 dikurang W1B ditambah P2 X2B dalam kurung P1 P2 sama dengan W2B sama dengan 0. Dan P1Z1 dalam kurung P1 P2 ditambah P2Z2 dalam kurung P1 P2 juga sama dengan 0. Kelebihan permintaan untuk barang 1 adalah 0, di mana Z1, P1 bintang, dan P2 bintang sama dengan 0. Namun menurut hukum Walras juga demikian, yaitu di mana P1 bintang Z1 dalam kurung P1 bintang P2 bintang ditambah P2 bintang Z2 dalam kurung P1 bintang P2 bintang sama dengan 0. Jika P2 besar dari 0, maka Z2 P1 bintang P2 bintang sama dengan 0. Aljabar efisiensi. Ekuilibrium pasar tidak Pareto efisien berarti ada beberapa alokasi layak lainnya, yaitu Y1, Y2, X1, dan X2, sehingga Y1A ditambah Y1B sama dengan W1A ditambah W1B, yaitu kita buat sebagai persamaan 32.1. Dan Y2A ditambah Y2B sama dengan W2A ditambah W2B kita buat sebagai persamaan 32.2. Dan selanjutnya yaitu dalam kurung Y1A Y2A besar dari A, X1A X2A kita buat sebagai persamaan 32.3. Y1B Y2B besar dari B X1 B X2 B itu adalah persamaan 32.4. Dua persamaan pertama mengatakan bahwa alokasi Y layak, dan dua persamaan kedua mengatakan bahwa alokasi Y disukai oleh setiap agen daripada alokasi X. Simbol besar dari A dan besar dari B mengacu pada preferensi agen A dan B. Jika Y1A Y2A lebih baik dari bandel yang A pilih, maka harganya harus lebih dari A untuk serupa dan serupa untuk B, yaitu P1 Y1A ditambah P2 Y2A jika besar dari P1 W1A ditambah P2 W2A, dan P1 Y1B ditambah P2 Y2B besar dari P1 W1B ditambah P2 W2B. Tambahkan kedua persamaan ini untuk mendapatkan P1 Y1A Y1B ditambah P2 Y2A Y2B besar dari P1 W1A W1B ditambah P2 W2A W2B. Selanjutnya ganti persamaan 32.1 dan 32.2 menjadi P1 W1A W1B ditambah P2 W2A W2B besar dari P1 W1A W1B ditambah P2 W2A W2B. Merupakan kontradiksi karena sisi kiri dan sisi kanannya yang sama. Kita menurunkan kontradiksi ini dengan mengasumsikan bahwa ekuilibrium pasar tidak Pareto efisien. Karena itu anggaplah ini pasti salah. Oleh karena itu, semua ekuilibria pasar adalah Pareto efisien, suatu hasil yang dikenal sebagai teorema kesejahteraan ekonomi pertama. Teorema kesejahteraan pertama menjamin bahwa pasar kompetitif akan menghabiskan semua keuntungan dari perdagangannya, di mana alokasi ekuilibrium yang dicapai oleh serangkaian pasar yang kompetitif tentu akan menjadi Pareto efisien. Baiklah, kita akan melihat gambar 32.5 yaitu monopoli di kota Edgeworth, di mana
Orang A memilih titik kurva penawaran B yang memberinya utilitas tertinggi. Selanjutnya gambar 32.6, yaitu seseorang monopoli yang sangat diskriminatif, di mana orang A memilih titik X pada kurva indiferen B yang memberinya utilitas tertinggi. Poin ini harus Pareto efisien. Selanjutnya efisiensi dan equilibrium. Teorema kesejahteraan pertama mengatakan bahwa equilibrium dalam suatu himpunan pasar kompetitif adalah Pareto efisien. Dan teorema kesejahteraan ekonomi kedua mengatakan jika semua agen memiliki preferensi konveks, maka akan selalu ada seperangkat harga, sehingga alokasi Pareto efisien adalah equilibrium pasar untuk penetapan dana abadi yang sesuai. Selanjutnya kita akan melihat gambar 32.7, yaitu tentang teorema ekonomi kesejahteraan kedua, yaitu ketika preferensi bersifat konveks, alokasi Pareto efisiensi adalah equilibrium untuk beberapa set harga. Selanjutnya gambar 32.8, yaitu alokasi Pareto efisien yang bukan equilibrium. Adalah mungkin untuk menemukan alokasi Pareto efisien seperti X dalam diagram ini, yang tidak dapat dicapai oleh pasar kompetitif jika preferensinya non-konveks. Selanjutnya, implikasi teorema kesejahteraan pertama. Teorema kesejahteraan pertama mengatakan bahwa setiap equilibrium kompetitif adalah Pareto efisien, di mana pasar swasta dengan masing-masing agen berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri dan akan menghasilkan alokasi yang mencapai efisien Pareto. Selanjutnya, implikasi teorema kesejahteraan kedua. Teorema kesejahteraan ekonomi kedua ini menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap alokasi Pareto efisien dapat dicapai sebagai equilibrium kompetitif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.